Ternyata sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, Rasulullah itu seringkali meminyaki rambutnya. Bahkan dalam digambarkan oleh riwayat itu, Rasulullah itu banyak sekali meminyaki rambutnya. Saking banyaknya itu kemudian sampai berwarna agak kemerah-merahan. Dan Rasulullah sampai kemudian memberikan kain di pundaknya itu sampai kemudian minyaknya tidak kemana-mana, dan kain yang ditutupi di pundaknya itu penuh dengan minyak. Jadi Rasulullah sering meminyaki rambutnya, kemudian juga jenggotnya juga termasuk. Tetapi digambarkan dalam riwayat Rasulullah tidak sering bersisir. Artinya kan ada orang-orang yang dikit-dikit nyisir lagi, dikit-dikit nyisir lagi. Rasulullah bahkan mengatakan jangan bersisir kecuali untuk hal-hal yang penting lah, tidak lebay lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Kita sudah memasuki bab ketiga dari 56 bab yang ada di bab itu ya, tentang rambut Rasulullah. Dalam kajian sebelumnya kita sudah punya kesimpulan Rasulullah itu rambutnya tidak keriting, tidak lurus, tetapi ikal. Panjangnya itu riwayat yang lain sebau, tetapi riwayat yang lain kata Anas bin Malik itu menutupi daun telinga. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang rambut Rasulullah, yaitu tentang bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Ternyata sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, Rasulullah itu seringkali meminyaki rambutnya. Bahkan dalam digambarkan oleh riwayat itu, Rasulullah itu banyak sekali meminyaki rambutnya. Saking banyaknya itu kemudian sampai berwarna agak kemerah-merahan. Dan Rasulullah sampai kemudian memberikan kain di pundaknya itu sampai kemudian minyaknya tidak kemana-mana, dan kain yang ditutupi di pundaknya itu penuh dengan minyak. Jadi Rasulullah sering meminyaki rambutnya, kemudian juga jenggotnya juga termasuk. Tetapi digambarkan dalam riwayat Rasulullah tidak sering bersisir. Artinya kan ada orang-orang yang dikit-dikit nyisir lagi, dikit-dikit nyisir lagi. Rasulullah bahkan mengatakan jangan bersisir kecuali untuk hal-hal yang penting lah, tidak lebay lah ya. Dan di dalam riwayat ternyata ada sesuatu yang cukup menarik, karena Bunda Aisyah istri Rasulullah itu punya testimoni dalam riwayat, saya itu pernah menyisiri rambut Rasulullah bahkan ketika saya dalam kondisi haid. Kita tahu orang-orang zaman jahiliyah dulu kalau istrinya haid, anaknya perempuan haid itu tidurnya pun diletakkan di luar rumah utama. Jadi dijauhkan betul, menjadi perempuan yang haid itu menjijikkan lah kira-kira. Sehingga banyak hal-hal yang kemudian dilakukan untuk kira-kira perempuan yang haid itu tidak boleh beraktivitas-aktivitas. Bahkan dibikinin rumah yang agak jauh dari rumah utama. Selama haid itu tidak boleh berinteraksi dengan keluarga dan secara publik. Tetapi ketika Rasulullah hadir dengan Islam, dicontohkan sendiri Rasulullah memperbolehkan, bahkan ketika Bunda Aisyah haid pun menyisiri kemudian rambut Rasulullah. Ini saya kira sesuatu yang cukup revolusioner dalam konteks Islam memperlakukan kedudukan perempuan. Bahkan ketika mereka sedang haid, yang dilihat oleh banyak orang menjadi sesuatu yang kotor, menjijikkan dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain yang masih berhubungan dengan rambut Rasulullah, sahabat-sahabatku, Rasulullah itu punya uban enggak? Ternyata dalam riwayat yang tertulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Rasulullah itu punya uban enggak banyak, yaitu pada rambut dan jenggotnya. Ada riwayat yang mengatakan cuma 14 helai rambut, ada yang mengatakan 20 helai. Sampai kemudian gara-gara itu Rasulullah itu ya tidak terlihat ubannya, karena
diminyaki tadi, gitu ya, sehingga kemudian memang nggak terlalu banyak, gitu. Tetapi yang menarik dalam riwayat itu ada satu catatan. Rasulullah itu beruban tidak seperti kita, mikirin dunia, stres atau hal yang bersifat materi lah dunia. Digambarkan Rasulullah itu beruban gara-gara tadabbur beberapa ayat suci. Digambarkan Rasulullah itu beruban gara-gara memikirkan apa yang ada di dalam isinya surat kandungan surat Hud, di dalam isinya surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba. Artinya memikirkan, mentadabburi. Serius betul Rasulullah memikirkan apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat suci itu sampai membuat beliau beruban. Jadi konteksnya jauh berbeda, sama-sama beruban. Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga saya kira konteksnya, kemuliaannya menjadi sangat berbeda. Yang terakhir, masih dalam bab selanjutnya tapi masih membahas tentang rambut Rasulullah, digambarkan satu bab tentang apakah Rasulullah pernah menyemir rambut beliau yang beruban tadi. Ada 3 pendapat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Rasulullah tidak pernah menyemir rambutnya. Yang kedua, ada hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah menyambur rambutnya dengan daun unai. Daun unai itu seperti daun pacar gitu. Dan pendapat ketiga, ini pendapat yang mencoba menjembatani 2 riwayat tadi. Rasulullah karena meminyaki rambutnya dengan cukup banyak, maka kemudian rambut Rasulullah itu sampai kemerah-merahan. Dan itu dianggap oleh para sahabat Rasulullah kemudian menyemir rambutnya. Artinya apa? Artinya dalam riwayat, yang namanya riwayat itu kan kabar tentang kesaksian para sahabat melihat kondisi Rasulullah. Maka banyak hadis mengatakan oh boleh menyemir rambut, tetapi warna semirnya itu kecuali yang hitam. Dengan asumsi kalau yang hitam kemudian hitam dibalikin hitam lagi, itu ada argumentasi itu kemudian menolak kodrat. Tetapi kalau semirnya itu warna-warna yang lain, ini lebih kepada bagaimana kesenangan orang terhadap warna rambut. Ya macam-macam sekarang tuh rambut pakai warna ini warna itu dibolehkan. Itulah saya kira catatan 4 bab tentang rambut Rasulullah. Pertama, Rasulullah rambutnya ikal, tidak lurus, juga tidak keriting, panjangnya sebahu, ada yang mengatakan sedaun telinga. Rasulullah itu tidak perawatan rambutnya itu meminyaki rambutnya itu dengan yang banyak maupun jenggotnya. Kemudian Rasulullah tidak terlalu lebay menyisir rambutnya, sewajarnya saja. Rasulullah kemudian punya uban tapi nggak banyak di rambut dan jenggotnya. Dan kemudian ubannya Nabi itu karena memikirkan tadabbur Quran. Dan terakhir Rasulullah menurut riwayat Abu Hurairah menyemir rambutnya, tapi menurut Ibnul Qayyim tidak menyemir rambutnya. Tetapi kesalahpahaman para sahabat melihat rambut Rasulullah kemerah-merahan ternyata bukan karena disemir, tetapi karena terlalu banyak diminyaki. Tetapi ada satu kesaksian riwayat Rasulullah itu pernah menyemir rambutnya dengan daun pacar. Saya kira itu mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi tentang sosok Kanjeng Nabi, orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan syafaatnya di akhirat, sehingga berharap dengan semakin kita tahu siapa Rasulullah, setiap kita mendengar kata Rasulullah disebut ketika kita membaca sholawat, kita bisa menghadirkan gambaran sosok Rasulullah menjadi lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bab-bab selanjutnya tentang biografi dan siapakah sejatinya Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.